Kita tahu bahwa Allah telah memilih dan menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita adalah, jika Allah sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, untuk apa penginjilan? Shalom dan selamat bertemu kembali dalam acara Perspektif Biblikal. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu jika Allah sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, untuk apa penginjilan? Soalan ini wajar dipertanyakan karena kita telah melihat dalam Alkitab sendiri yang berkata kepada kita bahwa Allah telah memilih dan menetapkan sebagian orang sahaja untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Sehingga muncul pertanyaan, jika demikian, untuk apa kita melakukan pelayanan penginjilan jika Allah sudah menentukan orang tertentu untuk diselamatkan? Atau, apakah pelayanan penginjilan masih perlu dilakukan? Soalan ini juga muncul kemungkinan karena kita memiliki asumsi teologi yang salah di balik soalan tersebut, yaitu kita berpikir jika Allah sudah memilih dan menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan, maka secara otomatis orang tersebut selamat tanpa peduli beriman atau tidak. Jelas ini adalah pemahaman yang keliru. Jadi pertanyaannya, kalau Allah sudah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan, apakah penginjilan masih perlu? Jawaban saya adalah perlu. Mengapa perlu? Saya akan memberikan dalam dua alasan. Alasan yang pertama, pelayanan penginjilan sangat-sangat perlu dalam merealisasikan rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Justru pelayanan penginjilan salah satu elemen yang dilaksanakan oleh Allah untuk memanggil umat pilihannya supaya percaya kepada Injil. Alkitab dengan jelas mengajarkan hal ini kepada kita di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 hingga 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat 13 menjelaskan bahwa Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan. Jadi untuk merealisasikan rencana keselamatan atas orang pilihan tersebut, maka Allah menyediakan elemen untuk memanggil orang pilihan tersebut melalui pemberitaan Injil supaya mereka beriman kepada Kristus. Sangat jelas dikatakan dalam ayat 14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun Paulus mengakui bahwa Allah sudah memilih orang-orang untuk diselamatkan dari mulanya dalam ayat 13, namun Paulus juga masih mengakui dalam ayat 14 peranan penginjilan untuk memanggil orang pilihan Allah. Jadi penginjilan sangat-sangat perlu untuk memanggil umat pilihan Allah agar menjadi percaya kepada Yesus. Alasan saya yang kedua, mengapa pelayanan penginjilan sangat-sangat perlu adalah karena kita tidak pernah tahu di mana dan siapa umat pilihan Allah tersebut. Tapi satu hal yang pasti bahwa umat pilihan Allah berada di semua tempat dan di merata di seluruh dunia. Itulah sebabnya Yesus memerintah kita untuk pergi menginjil kepada semua orang dan kepada semua suku bangsa di seluruh dunia untuk memanggil umat pilihannya. Di dalam surat Roma 10 ayat 14 hingga 15 berkata seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam ayat ini, Paulus berbicara dalam konteks untuk memanggil umat pilihan Allah.
Karena dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 9, Paulus berbicara tentang pemilihan. Dan di akhir pasal 9 tersebut, Paulus bergumul dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi Paulus tidak tergesa-gesa mengatakan bahwa mereka bukan umat pilihan Allah. Karena memang tidak seorang pun termasuk Paulus yang tahu siapa yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi, Paulus mengatakan dalam ayat 14 hingga 15 ini, supaya kita memberitakan Injil kepada mereka agar umat pilihan Allah dapat menjadi percaya kepada Yesus. Satu hal yang pasti bahwa semua umat pilihan Allah yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan pasti ada dalam dunia ini. Tapi persoalannya, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Yesus atau percaya kepada Injil? Oleh itu, Paulus berkata betapa pentingnya kita memberitakan Injil kepada semua orang agar rencana keselamatan Allah terhadap orang-orang pilihan Allah dapat digenapi. Dalam Matius 24 ayat 14 dan ayat 22 berkata seperti ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkatkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkatkan. Jadi dunia yang telah berdosa ini seharusnya dimusnahkan. Tetapi karena orang pilihan Allah, Allah membiarkan dunia ini berjalan untuk memberi masa, untuk memberi peluang menginjil, memberitakan Injil kepada seluruh bangsa agar semua orang-orang pilihan Allah dapat menjadi percaya. Dan sesudah semua umat pilihan Allah diselamatkan, barulah tiba kesudahannya. Jadi, apakah pelayanan penginjilan perlu dilakukan walaupun Allah sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan? Jawaban saya sangat-sangat perlu. Bahkan, jika kita mengetahui bahwa Allah sudah memiliki umat pilihannya untuk diselamatkan, maka pelayanan penginjilan adalah satu semangat yang baru yang harus kita lakukan. Karena itu, tetap beritakanlah Injil dimanapun kita berada, dan beritakanlah Injil di mana saja Injil belum pernah didengar. Tuhan Yesus memberkati.